Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat siang Tribuners di rumah. Jumpa lagi dengan saya Gustina Asmara seperti biasa dalam program Smart Woman. Nah, Smart Woman mengulas sosok-sosok perempuan inspiratif dan juga berprestasi di Provinsi Lampung. Kali ini kita kedatangan narasumber, bukan kedatangan, narasumber kita adalah brand manager PT Bank Mega Syariah, Mbak Putri Rosmala Dewi. Nah, kita sudah terhubung dengan Mbak Putri. Kita sapa dahulu beliau ya. Hai Mbak. Hai Mbak Tina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mbak Tina. Semoga Mbak Tina sehat juga di sana. Ya, amin. Ini lagi di kantor ya? Lagi di kantor Mbak. Oke. Langsung aja nih, aku panggil Mbak Putri apa Mbak Rosmala Dewi? Saya biasanya dipanggil Putri Mbak Tina. Mbak Putri? Iya. Oke. Mbak Putri, bisa ceritain nggak sih bagaimana bisa merintis karir di bank ini? Di bank ya Mbak Tina. Jadi aku itu di dunia perbankan itu sudah pindah berapa kali company. Dimulai dari tahun 2002, saya bergabung dengan Bank Panin Lampung, cabang Lampung. Kemudian sempat juga ada di di bank konvensional, Bank Mega. Kemudian pindah ke Jakarta, itu ada 1, 2, 3, 4 bank di Jakarta. Banyak ya? Banyak, luar biasa. Itu dari tahun berapa mulai berkarir di perbankan ini? Mulai berkarir di perbankan begitu lulus kuliah, itu saya kuliah di Unpad, Universitas Pajajaran, itu tahun 2002, masuk ke Lampung karena Bank Panin Lampung baru buka zaman itu. Kemudian kata orang karbitan ya, karena nggak mulai dari bawah, rezekinya mungkin itu langsung pegang pembiayaan konsumer, namanya KPM. Gitu. Kemudian ini yang paling lama saya di Bank Panin Lampung 8 tahun, kemudian saya pindah ke Bank Mega Lampung, gitu ya. Bank Mega Lampung itu sebagai deputi business manager atau wakil gitu ya, wakil kepala cabang. Kemudian saya pindah ke Jakarta gitu. Begitu di Jakarta, inilah sebetulnya mulai dari karir saya di perbankan. Karena begitu di Jakarta, itu saya langsung bergabung sempat di Prudential, itu langsung pegang regional head itu untuk Jakarta Raya gitu ya. Kemudian ada salah satu atasan saya di bank BII zaman itu, dia bilang, Bu Putri nggak cocok jadi orang asuransi nih, kayaknya lebih cocok untuk jadi orang bank. Akhirnya langsung ditawarin untuk gabung sebagai kepala cabang atau business manager di daerah Pluit untuk bank BII. Di sini uniknya gitu ya, terlatih sebagai marketing apa enggak, karena zaman itu jangankan punya nasabah dong di Jakarta, secara kita dari Lampung gitu ya, jalan aja nggak tahu gitu, nama daerah ngebedain Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur aja saya bingung gitu. Tiba-tiba saya harus pimpin satu cabang gitu kan. Itu sih sebetulnya menurut saya yang paling luar biasa di dunia perbankan. Jadi Mbak Putri ini udah beberapa bank ya? Udah banyak bank. Itu di tiap-tiap bank tuh beda-beda ininya, posisinya? Enggak Mbak, jadi di awal itu sebagai saya itu seperti kepala kredit gitu ya, kalau di konvensional itu disebut kepala kredit consumer, kemudian menjadi deputi, selanjutnya selalu jadi kepala cabang atau business manager gitu. Di awal dengan pegang cabang pembantu, kemudian beralih jadi cabang utama gitu. Jadi ya pindah-pindah. Itu apa kesulitannya Mbak dengan berpindah-pindah banyak bank itu? Pastinya kan butuh penyesuaian ya, bank satu, bank lain itu beda-beda pastinya. Pasti Mbak, jadi justru di bank itu sendiri ada beda Mbak. Jadi ada yang sebagai orang funding, ada kepala cabang funding, ada kepala cabang lending atau kredit gitu ya. Ada juga dari sisi service, ada dari sisi investasi. Justru tantangan buat saya di sini itu saya
sebagai seorang bankers itu harus menguasai semua bidang gitu. Jadi bukan cuma sekadar funding atau cari dana saja, tapi juga bagaimana saya dapat mengetahui detail gimana sih caranya ngasih kredit, apa sih syaratnya supaya nasabah yang dikasih kredit ini tetap baik dari awal sampai akhir. Begitu juga masalah pelayanan gitu Mbak. Kalau dibilang kok pindah-pindah nggak setia banget dong gitu ya Mbak Tina. Bukan, jadi kalau di perbankan itu kita ada pro hire ya Mbak, jadi dari masing-masing bank itu biasanya nawarin gitu ya, atau kasih apply gitu. Ya menurut saya unik juga sih, biasanya perempuan nggak terlalu berani ambil tantangan kan, tapi kan artinya saat pindah itu pasti ada opportunity yang ditawarkan yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Luar biasa tantangannya Mbak. Oke, itu berarti ini ya, masing-masing tempat itu menawarkan kesempatan yang berbeda dan tantangan berbeda juga ya. Di mana yang paling sulit? Yang paling sulit ya, kan kita itu nggak sia-sia Mbak, opportunity dikasih, kamu ditawarin ini, itu, A, B, C, D, tapi juga dengan target atau probation yang harus dilewatin. Probation itu pasti kita sudah sepakat di awal. Untuk ngejar probation itu kalau sudah di perjalanan sini sudah mudah, karena semuanya kembali ke strategi gitu ya. Saya berani ambil kesempatan itu karena saya tahu strategi cara menghadapinya. Kalau Mbak Tina tadi tanya yang paling sulit itu pertama kali saya pindah ke Jakarta, masuk ke BI, masuk ke daerah Jakarta Utara, tepatnya Pluit, di mana saya itu jalan aja saya nggak tahu gitu loh. Jangankan punya nasabah, kalau berikutnya kan saya punya database. Kenapa saya di hire oleh bank berikutnya, karena mungkin berpikir saya punya database gitu. Tapi kalau di awal itu saya bukan siapa-siapa gitu, istilahnya orang kampung ya, Lampung is kampung katanya, karena waktu itu minuman yang warna hijau itu nggak ada gitu ya. Ya itu tantangannya. Boro-boro punya database, boro-boro punya konsumen nasabah yang saya kenal, jalan aja saya nggak tahu gitu. Itu sih Mbak. Tapi saya yakin yang namanya marketing itu dia ditaruh dimanapun dia akan hidup gitu, karena dengan jiwa marketing itu sendiri. Bagaimana itu caranya Mbak bisa bertahan, mendapatkan nasabah? Dari awal ya Mbak ya, jadi dari awal ditawarin jadi branch manager waktu itu, SDM namanya, di satu cabang baru. Saya ingat banget nama cabangnya itu KCP Pluit Permai. Itu posisi sulit karena gedungnya itu sulit dijangkau karena susah parkir dan dia ada di jalur yang padat sekali gitu. Saya cuma berpikir waktu itu Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, dengan niat saya pasti bisa. Mulai dengan database yang ada, database-nya juga minim sekali karena itu cabang baru dibuka. Baru kalau nggak salah itu baru setahun dibuka, nggak banyak nasabahnya. Artinya saya bagaimana mengencourage nasabah yang ada, database yang ada, satu-satu saya teleponin, saya perkenalkan diri, salam Putri, saya Putri, saya adalah branch manager baru di sini, mau kenalan dengan bapak atau ibu, cici atau koko gitu kan, saya boleh datang gitu. Ada yang nolak, ada yang biasa-biasa aja, ada juga yang happy gitu kan. Mulai dari situ, dari database. Kemudian lingkungan, karena saya itu kantor saya itu ada di perumahan gitu, di belakang itu ada perumahan. Kalau sekarang itu perumahan elit gitu ya di Pluit. Itu benar-benar door to door, satu-satu saya datangin. Pertama jalur yang utama dulu, mundur, benar-benar datangin satu-satu bermodal kartu nama gitu ya. Lama-lama dengan pelayanan yang baik, dengan menguasai produk, yang pasti itu karena mau melayani lah intinya. Jarang dong ya mau langsung turun ke nasabah satu-satu, tapi itulah uniknya karena di sana juga kan lingkungan Chinese yang biasanya lebih menyukai branch manager yang Chinese juga ya. Tapi alhamdulillah bisa masuk, dan kalau sampai diangkat jadi karyawan tetap, artinya probationnya lewat kan Mbak Tina. Oh iya, benar banget. Terus kira-kira Mbak Putri apa sih kualitas yang perlu dimiliki kalau kita ingin berkarir di dunia perbankan ini? Kualitas yang harus dimiliki untuk berkarir di perbankan. Yang pertama itu adalah jiwa untuk melayani. Seperti ada pepatah ngomong, gaji seorang bankers itu, mau apapun posisinya, itu 80% adalah untuk pelayanan dan terima komplain dari nasabah. Jadi harus
harus menyadari bahwa kita itu sebagai pelayannya customer gitu, customernya si Bank Mega, misalnya Bank Mega Syariah atau bank-bank lain. Di mana semuanya itu harus punya strategi di awal bulan, karena kan kita harus tahu juga targetnya kantor pusat apa yang mau dikasih ke kantor kita, target tribulanan, target 6 bulanan atau 1 semester, dan target tiap bulan. Nah dari target itu bagaimana caranya kita ngatur strategi, nggak juga bikin stres bawahan, tapi juga bisa memuaskan permintaan dari kantor pusat. Gitu sih Mbak Tina. Oh oke. Tapi ini juga ya, selain berorientasi tadi salah satunya berorientasi pada target, juga mungkin harus harus pantang menyerah gitu ya Mbak, disiplin gitu-gitu ya. Iya benar, itu dia. Yang pasti itu fokus. Yang penting itu fokus, dan kalau saya itu tipikal orang target itu udah dikasih kantor pusat dengan segala perhitungannya, gitu kan, dengan memperhatikan lingkungan kantor, dengan juga memperhatikan perekonomian saat itu, gitu ya. Dan itu target itu adalah sesuatu yang pasti bisa tercapai, karena dia kan pasti juga uraian dari target yang harus dicapai oleh kantor pusat, dan harus tercapai. Namanya target harus tercapai kan, kalau nggak itu jangan tidur nyenyak. Nah itu Mbak, kayaknya kalau di dunia marketing ya, target-target itu kadang-kadang suka bikin orang stres ya. Iya benar Mbak. Nah itu bagaimana trik dan tips dari Mbak Putri supaya kalau mengejar target itu tercapai tapi juga tidak terlalu stres ya? Nah itu dia Mbak, saya itu karena kalau dipikir ini sudah ke bank ketujuhnya saya. Ini bank ketujuh saya. Artinya karena dua bukan perbankan gitu. Artinya sudah tahu yang namanya target itu adalah kewajiban. Ya, dan hidup ini ada hak dan ada kewajiban yang harus kita penuhi. Mengenai kewajiban itu gitu ya, mau nggak mau, suka nggak suka, wajib harus dipenuhi gitu. Namanya itu adalah target dan itu adalah amanah kalau di saya Bank Syariah saat ini. Jadi menurut saya kita itu kan ada hubungan ke atas dengan kantor pusat, maksudnya dengan atasan, hubungan ke samping dengan nasabah, dan hubungan ke bawah dengan tim. Yang pasti si teamwork-nya ini yang harus dimaksimalkan. Jangan sampai tim stres gitu. Saya selalu bilang di pagi hari saat doa pagi, saat briefing pagi, teman-teman kalau satu hari kalian tiba-tiba bangun tidur dan begitu masuk ke kantor, apaan sih, males banget gak sih gue ngantor hari ini, itu ada yang salah di kalian gitu kan, karena artinya kalian tidak kerja happy, dan jangan hidup kita cuman satu kali gitu kan. Dan yang namanya target harus sebagai leader gitu ya, sebagai atasan harus memahami masing-masing anak-anak timnya saya, baik dari tim operasional, tim bisnis, ataupun tim collection, dan apapun ya tim yang ada di kantor itu, harus paham dulu karakternya masing-masing, dan nggak harus marah-marah kan, karena marah juga nggak menghasilkan target tercapai, tapi yang pasti harus kasih solusi. Kita setiap pagi briefing, kalian mau kemana, mau apa yang harus dilakukan hari ini, siang hari kita akan kontrol lagi di mana, ada kendalakah atau sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi pagi, kemudian sore ada monitoring, apa yang sudah dihasilkan hari ini dan apa yang harus kita lakukan besok kalau misalnya hari ini tidak berhasil. Dan yang pasti semuanya dengan sisi kekeluargaan, dengan teamwork, itu nggak bikin stres sih Mbak gitu. Dan setiap hari Jumat harus ada hari Jumat ceria gitu ya, kita ada game, ada doa bersama gitu sih Mbak. Oke, kalau Sabtu libur ya? Atau setengah Sabtu hari? libur Mbak. Sabtu libur. Jadi cuma Senin sampai Jumat karena kita lagi new normal, jadi juga jam kerjanya juga lagi agak sedikit berubah. Oke. Terus bagaimana itu Mbak Putri awalnya bisa sampai ditawarkan bekerja di PT Bank Mega Syariah? Karena tadi kan udah, ini mungkin bank yang ketujuh ya? Sebetulnya saya itu dari jauh sebelum masuk ke Bank Mega Syariah itu sudah cita-cita dari seorang muslim mungkin adalah saya tetap harus berkarya sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai seorang ibu gitu ya, sebagai seorang anak dari orang tua saya. Tapi saya juga mau ada lebih ketenangan batin gitu ya, karena kan setidaknya ada di dunia syariah ini emang keinginan saya kapan ya saya bisa mempelajari tentang perbankan syariah, seperti pro dan kontra riba gitu ya. Tapi akhirnya
ya Allah juga mungkin mendengar gitu ya permintaan saya bisa ditawarkan untuk masuk ke Bank Mega Syariah, dan ini adalah bank syariah pertama saya, Mbak Tina. Oh, Jujur oke. saya banyak belajar tentang Heeh. perbankan syariah itu di sini gitu, di Bank Heeh, Mega heeh. Syariah. Apa tantangan-tantangan terberat di bank syariah ini? Tantangan terberat, saya nggak pernah berpikir terberat karena dari Mm-mm. awal dengan niat penuh gitu mau masuk yang namanya bank syariah. Mm-mm. Jadi saya tahu tantangannya adalah saya orang bank konvensional yang Mm-mm. sebelumnya tidak pernah paham sedikit pun tentang bank syariah dengan segala istilahnya yang jujur sulit gitu ya. Mm-mm. Tapi apa namanya itu yang menjadi keinginan terbesarnya saya gitu ya. Akhirnya Mm-mm. belajar banyak gitu Mm-mm. dengan segala kekurangan dan apa namanya kesulitan saya menghadapi bank syariah. Tapi alhamdulillahnya di Bank Mega Syariah ini kita bukan cuma sekedar bisnisnya saja, Mbak, tapi Bank Mega Syariah itu berbeda bahwa kita adalah sister company dari Bank Mega Konven. Kita Heeh. punya sister company yang Bank Mega konvensionalnya. Dan kalau di Bank Mega Syariah itu kita punya ada kewajiban atau permintaan dari kantor pusat untuk literasi ekonomi syariah gitu. Jadi Mm-mm. ngajar baik dalam 1 bulan, apa namanya atau 2 bulanan, 3 bulanan ke sekolah-sekolah, Mm-mm. universitas ataupun Mm-mm. yayasan gitu. Jadi semakin saya ngajarin orang gitu ya dengan ilmu saya yang sedikit itu akan menjadi menambah ilmu tentang perbankan syariahnya lebih detail lagi. Karena jujur aja saya sangat suka sekolah gitu, sangat Heeh. suka belajar gitu, Mbak. Mm-mm. Kalau aku lihat ini latar belakang pendidikan Mbak Putri ini nggak seluruhnya dari ekonomi ya. Iya, Ada macam-macam, Mbak. notaris ya. Iya, jadi saat ini saya ini sedang terdaftar di 3 universitas saat ini. Nah, oke. Apa namanya lagi nunggu wisuda untuk S1 Heeh. hukumnya, kemudian sedang menjalani magister manajemen juga di IIB Dharma Jaya, kemudian baru saja minggu kemarin itu positif diterima, maksudnya sudah diterima sebagai mahasiswi magister kenotariatan di Universitas Jayabaya, Mbak. Jadi Heeh. mahasiswi abadi nih, Mbak. Oke. Itu kenapa ngambil beda-beda dengan bidang pekerjaannya? Iya, awalnya saya justru dari IPB itu peternakan, Mbak, jauh sekali gitu ya. Heeh. Cuma kenapa bisa masuk ke bank, ada apa ya, cita-cita masa kecil saya yang Mm-mm. dari kecil tuh saya pengen jadi yang namanya orang bank, karena mungkin Mm-mm. belajar dari pengalaman ayah saya, namanya pengusaha zaman itu ya, naik dan turun apa namanya usahanya, dan baru berasa ternyata yang bisa nolong pengusaha itu adalah bank Bang. gitu ya. Oh, oke. Tapi bank juga harus yang benar-benar take care ke nasabahnya, jangan sampai Mm-mm. udah nasabah terpuruk malah apa namanya karena saya baru tahu rasanya dari kecil, oh ternyata bank itu juga fungsinya banyak buat mendukung Heeh. usaha dari orang tua saya. Cuman udah terlanjur terima PMKA zaman itu dari Heeh. sekolah saya dulu SMA Negeri 3 Bandar Lampung, jadi harus ngejalanin dong jadi Heeh. peternakan gitu. Peternakan, kemudian saya ambil ekonominya, Mm-mm. ambil UNPAD, ambil ada UBL juga. Kemudian Mm-mm. kesini mau jadi apa? Nggak mungkin selamanya jadi kepala bank dong, apalagi Heeh. perempuan gitu kan. Akhirnya arahnya kemana? Masih lama juga, bukan berarti kuliah notaris harus langsung jadi notaris kan gitu. Heeh. Mungkin 5 atau 6 tahun ke depan prepare untuk kalau Allah mengizinkan untuk apa namanya jadi notaris gitu. Oh, oke. Jadi itu mungkin cita-cita lain ya dari Mbak Putri selain berkarir di perbankan ya. Iya, intinya tetap harus berkarir. Saya Heeh. itu cuma punya prinsip sebagai wanita gitu ya, sadar saya sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak saya, sebagai anak dari orang tua saya, tapi saya tetap harus ada eksistensi diri gitu kan, harus Mm-mm. ada value buat Mm-mm. keluarga, dan ini adalah menyemangati anak-anak saya. Karena Mm-mm. anak saya udah bujang dan gadis, Mbak, Mm-mm. harus semangat belajar ya gitu, karena mamahnya pun sampai menit ini masih Mm-mm. terus belajar gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ini apa namanya kalau kita lihat kan bidang tadi masih kuliah ya Mbak ya, Ya, berkarir. Nah, mengurus anak juga. Nah, itu bagaimana Mbak membagi waktunya? Nggak pusing?
Enggak pusing, enggak ya Mbak. Kan ada pepatah katanya di balik laki-laki sukses ada Wanita wanita hebat gitu sukses. ya. Nah Oh ini ya, wanita kebaliknya ya. hebat. Di balik wanita sukses ada laki-laki hebat dan yang percaya gitu ya. Saya alhamdulillah diberi kepercayaan. Perempuan itu nggak bisa diem juga karena saya tuh dari saya umur muda itu ya, dari lulus kuliah itu udah kerja di track tinggi dan dengan tekanan, dengan pressure dari perusahaan gitu. Jadi begitu ada, saya tuh sempat 1,5 tahun berhenti kerja loh Mbak. Sebelum pulang, pas baru pulang ke Lampung lagi dari Jakarta saya berhenti kerja. Dan saya cuma bilang bahagianya orang beda-beda kan Mbak Tina. Ada yang bahagia duduk di rumah gitu ya. Cuman saya cuma berikan anak-anak saya sudah besar-besar Mbak gitu. Jadi waktu dia kecil aja saya masih terus berjuang untuk sambil mengimbangi, sambil bekerja gitu. Kenapa saat mereka sudah besar saya justru harus di rumah gitu ya. Atas persetujuan semua ya saya jalanin itu. Yang pasti harus ada dukungan dari suami dan anak lah itu pasti. Oke, itu bagaimana cara membagi waktunya antara urusan kerjaan dengan anak? Anak sekarang paling besar umur berapa? Anak saya yang paling besar di IPB, jadi tahun ini 18 tahun atau 18 tahun, 19 tahun lah, 18 jalan 19 gitu. Yang nomor 2 udah SMA kelas 3 gitu. Jadi ya sebetulnya udah besar-besar dan mengerti ibunya dari kecil memang sudah terbiasa lihat ibunya sebagai wanita karir gitu. Dan kalau dibilang gimana cara bagi waktunya, sangat terbagi sih Mbak. Jadi jam 8 pagi, 7.45 saya sudah di kantor, sudah briefing pagi, kemudian pulang itu jam habis maghrib, biasanya habis sholat maghrib dulu saya baru pulang gitu. Sabtu Minggu juga dengan segala kegiatan kuliah kan, ambil kuliah. Di sela-sela itu saya cuma berusaha terbuka aja sama anak-anak, sama suami, apa sih yang kurang, apa yang harus diperbaiki gitu aja sih Mbak. Berusaha open aja gitu, terbuka, dijadiin teman gitu anak juga gitu. Pernah nggak ada momen yang berat, sulit gitu kan? Kalau kita lihat Mbak Putri merintis karirnya pastinya dari sejak gadis ya. Terus menikah gitu kan, masih berkarir di perbankan. Nah pastinya ada momen-momen yang hektik banget gitu, ngurus anak, ngejar target gitu. Nah itu bagaimana menghadapinya? Iya, kalau dibilangnya momen-momen tersulit ya, hidupnya tuh jet coaster banget gitu kan, naik turun. Cuman yang paling momen itu adalah saat saya saya menikah muda sekali gitu ya. Jadi saat saya umur 24 tahun itu anak pertama sama anak kedua itu jaraknya dekat sekali Mbak. Jaraknya dekat sekali, jadi cuma selisih 1,5 tahun kalau saya ingat. Itu kebayang gitu ya, dengan track tinggi pekerjaan, Sabtu harus masuk karena pegang consumer waktu itu, khususnya pembiayaan kendaraan. Sabtu masuk, pulang malam, pagi-pagi udah benar-benar tidak bisa bergerak gitu kan. Anak sakit, drama suster, drama mbak gitu kan. Itu yang paling itu saat anak sakit, mbaknya pulang tapi kantor nggak bisa ditinggalin gitu ya. Itu mungkin bantuan dari suami yang paling utama itu, bagaimana caranya itu sempat galau apa berhenti aja pilih anak atau pilih kami, itu dia kiri gitu kan perempuan. Akhirnya saya cuma berpikir pasti ada jalan keluar, jadi selalu kontrol detailnya gitu. Jadi saya cuma berpikir pegang tim aja bisa gitu ya, timnya saya gitu, teamworknya saya kan pasti ada ABCD orang-orang itu, masa saya nggak bisa mengelola keluarga kecil saya gitu. Jadi berusaha mengendalikan dan kontrol diri aja, dan tetap jangan lupa harus ada me time-nya, nanti stres Mbak ya kan. Iya bener banget. Gimana itu Mbak, me time-nya itu gimana ngabisin me time-nya? Me time itu saya sekolah Mbak, saya itu nggak pernah me time sekolah, bukannya itu berat? Iya, me time itu jadi saya belajar karena saya ingat cuman yang namanya perempuan itu jangan pernah melupakan kodratnya. Kadang-kadang kalau di kantor jadi atasan kita suka lupa begitu pulang ke rumah, kamu lagi jadi atasan tuh lagi jadi istri atau lagi jadi ibu gitu kan diri saya. Jadi kalau kita kuliah kan seperti selalu jadi mahasiswi selamanya menurut sama dosen,
punya teman-teman yang umurnya ada yang di bawah gitu kan, masih jauh dari saya. Ya, jadi lebih memandang hidup itu lebih secara keseluruhan gitu ya, seperti padi semakin dia berat semakin merunduk, dan ternyata ilmu dunia itu nggak pernah habisnya, apalagi untuk dunia akhirat gitu, ilmu akhirat gitu. Terus bagaimana memberikan penjelasan kepada anak bahwa pasti kan kita ada, kalau berkarir itu pasti ada momen-momen yang kita tidak bisa selalu bersama anak gitu kan, mungkin ada acara anak yang kita tidak bisa hadiri gitu kan. Nah itu bagaimana kita membangun penjelasan komunikasi sama anak? Ya, kalau saya itu dari awal itu udah modelnya open aja, Mbak. Itu anak-anak kayak ajak duduk bersama, bilang, Mama ini kan harus bekerja untuk siapa? Gitu kan, untuk bekerja untuk siapa? Pasti untuk anak-anaknya Mama gitu kan. Dan kita punya porsinya masing-masing. Porsi lagi jadi anak sekolah, mamanya juga lagi kerja dan harus jaga kesehatan karena harus jaga makanan. Mama nggak bisa lihat sepanjang hari gitu apa yang kalian makan, apa yang kalian kerjakan. Main juga nggak boleh, nggak terlalu kontrol. Dan karena diajak ngomong begitu, alhamdulillah loh Mbak gitu, anak-anak itu jaga juga dirinya sendiri, jangan sampai jatuh, karena kalau jatuh sakit sendiri kan, mamanya belum bisa tentu bisa pulang gitu. Tapi kalau mau sekolah, alhamdulillah di posisi saya itu banyak waktu sebetulnya Mbak, banyak waktu gitu ya, banyak waktu yang di tengah tanpa harus mengurangi kewajiban saya di kantor. Kalau ada momen-momen ya masih bisa hadir sih, kalau misalnya ada wisuda atau dia terima penghargaan atau dia habis tamat Quran gitu, masih bisa datang bagi lapor itu masih bisa. Oke, kalau dukungan suami sendiri seperti apa Mbak terhadap karir Mbak di perbankan ini? Dukungan suami tadi saya udah bilang, di balik istri sukses itu benar-benar ada suami yang hebat dan percaya banget gitu kan. Soalnya kalau nggak percaya ribut mulu nih Mbak, kan nggak ketahuan istrinya hari ini lagi makan siang sama siapa gitu kan, lagi kemana gitu. Nah itu dia, kadang-kadang bersyukurnya itu adalah itu gitu kan. Saya juga kerja atas izin dari suami gitu ya. Sampai kuliah pun ya yang dibantu nanti yang wisuda kita berdua ya, karena kan semua dibantu gitu. Nggak mungkin hebat-hebatnya seorang istri kalau tanpa dukungan dari suami nggak mungkin bisa berbuat yang terbaik kan Mbak. Oke. Ada quality time ini nggak dengan keluarga gitu? Biasanya kita sebelum COVID ya Mbak, sebelum nggak ngomongnya lagi pandemik nih, biasanya kita dalam 1 tahun itu kita ada acara bonding time untuk keluarga. Jadi biasanya kita jalan-jalan gitu yang udah nabung gitu, kemudian jalan-jalan. Berasa sekarang anak-anak sudah besar-besar, jadi yang satu bisa, satu lagi nggak bisa, yang satu bisa, yang satu lagi nggak bisa gitu. Tapi yang dipastikan kalau di rumah itu benar-benar dimaksimalkan. Artinya maksimal banget cuma buat keluarga, walaupun kadang-kadang malam ada report yang harus saya lakuin, nanti saya izin dulu, ini report belum selesai gitu, nanti ya sebentar ya masih balasin grup gitu. Gitu sih. Oke. Hobi Mbak Putri apa nih? Hobi ya, hobi saya ini kerja sama sekolah ya Mbak, tapi sebetulnya saya traveling banget. Itu berat kayaknya hobinya ya. Saya suka traveling sih Mbak, suka banget yang namanya traveling gitu ya, sama nonton sebetulnya. Jadi kalau nggak bisa nonton karena bioskop tutup semua saat ini, Mbak Tina nonton drama Korea jadi. Oh ya, drakor ya. Korban drakor juga ini. Iya. Ada momen-momen apa tuh, nonton bareng bersama anak-anak kah atau apa, jalan-jalan bersama anak-anak? Ada pasti Mbak. Jadi kita setiap hari Minggu setidaknya habis olahraga ya udah, sukanya makan apa? Makan mie. Kebetulan mie di Lampung enak-enak dong, ya kan? Nah itu udah kita sarapan pagi, setidaknya sarapan pagi. Atau di momen-momen tertentu ya kita harus jalan yang no excuse ya, semua harus bisa. Yang satu, aduh aku ada tugas, aku ada apa gitu anak-anak. Tapi kalau semuanya dikorbankan untuk kita bergabung bersama dan quality time sekali. Gitu sih. Jadi ini ya, karir harus balance dengan urusan keluarga juga ya. Keluarga adalah segalanya. Keluarga nomor 1. Gitu kan. Kerja juga apa kalau bukan buat keluarga kan Mbak. Terus Mbak, gimana itu kalau membagi waktu dengan kuliah tadi itu? Kuliahnya tadi berapa tadi? 2 apa? 2 ya?
Jadi biasanya saya gini, kalau yang kuliah yang pertama masih ada materi, saya nggak ambil kuliah baru. Jadi materinya selesai, tinggal nyusun skripsi, saya baru ambil lagi gitu. Kemudian kalau yang kedua ini udah selesai, tinggal nyusun tesis, saya baru ambil lagi yang berikutnya gitu. Biasanya dilakukannya saya ambilnya eksekutif semuanya Mbak. Jadi selalu dilakukan di hari Sabtu full gitu, full dengan keadaan sekarang kan kita lebih banyak Zoom, belajarnya pakai online, bisa pakai Zoom, pakai segala macam yang unsurnya sih online. Bisa tercover ujian juga pakai online gitu, dan kita harus cari literatur sendiri gitu ya. Lebih mandiri dan niat banget nggak sih mau belajar, kalau nggak itu nggak selesai itu kuliah. Gitu. Kenapa toh Mbak suka ini banyak belajar itu? Pindah-pindah lagi, apa namanya, kampusnya beda-beda lagi ya? Iya sih, kalau ditanya punya ambisi nggak, justru saya nggak, insya Allah sih nggak punya ambisi apapun. Cuma saya pengennya bagaimana caranya tetap eksis, menjalani sisa waktu yang diberikan oleh Allah itu dengan segala sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau masalah sekolah, mungkin saya suka mengajar kali ya. Jadi intinya saya nggak berani ngajarin orang kalau saya belum yakin sama ilmunya saya sudah cukup atau belum. Tapi ternyata setelah dijalani, ilmu itu juga nggak cukup, nggak ada kata cukup gitu. Tapi kuliah ini juga lebih cenderung nggak ada niat apapun, hanya ngejalanin aja, emang jalannya gitu kan. Jalannya memang abis ini ada yang nawarin ini, ada yang nawarin itu, ya udah. Tapi akhirnya manusia kan di perjalanan harus tahu nanti akhirnya mau jadi apa sih gitu. Belum nanti akhirnya mau jadi yang seperti yang lagi saya ambil terakhir, tapi ya udah dijalanin aja gitu. Dan nggak kelihatan sok pinter kok Mbak saya. Itu apa tuh, jadi menguasai banyak bidang ya. Tadi ada hukum, ekonomi, notaris ya. Ada peternakan. Ada peternakan lagi. Iya. Ya, terus menurut Mbak Putri apa sih kunci sukses dari karir Mbak Putri ini? Kunci sukses yang pertama itu saya cuma fokus aja Mbak. Saya fokus untuk segala sesuatu yang sedang saya jalani. Jadi saat saya di kantor pagi hari 7.45 kita mulai doa pagi dan briefing pagi, saya fokus apa yang akan saya lakukan hari ini. Kemudian saat saya lagi kuliah saya fokus ini arahnya mau kemana gitu, apa yang diambil. Waktu saat berkeluarga juga saya fokus dengan keluarga. Intinya cuma fokus dan percaya segala sesuatu yang ini kita lakukan adalah untuk ibadah gitu aja Mbak. Oh, oke. Terus Mbak, bisa kasih tips nggak sih? Kan dalam dunia kerja itu banyak persaingan ya, apalagi kalau kita lihat perjalanan karir Mbak Putri kan tadi banyak beberapa bank ya, pastinya juga tantangan persaingan kerja juga sangat ketat. Nah, itu bagaimana menghadapi? Kadang-kadang orang merasa stres dengan itu. Persaingan ya. Persaingan itu sebetulnya kan dari diri kita sendiri yang ngerasain, saya lagi bersaing saat ini. Dan saya itu merasa kalau saya bersaing, energi saya sudah terkuras dulu. Jadi saya nggak pernah menganggap sesuatu itu persaingan. Persaingan itu ada karena target. Ya kan, target masing-masing harus dicapai. Jadi saya menyikapi si targetnya itu dengan strategi gitu. Strategi bagaimana caranya tanpa saya harus sikut sana sini, tanpa saya harus dan tanda kutip melakukan hal yang tidak baik, saya bisa mencapai target dengan segala sesuatu yang ada di lingkungan saya, di diri saya, di tim saya, di kantor saya gitu. Itu aja. Kuncinya sebetulnya sebagai orang bank tuh yang penting tuh baik hati gitu ya kali ya Mbak. Udah mau melayani. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya, jangan judes dong, jangan galak. Nasabah ibunya aja nggak judes, masa kamu judes gitu. Jadi nasabah tuh selalu ngebandingin gitu ya. Kok galak ya gitu customer service-nya, ibunya juga enggak gitu. Jadi itu memacu apa sih yang digalakin gitu. Yang namanya udah jadi di bank, kita harus punya sifat melayani. Bukan berarti sifatnya saya juga nggak mudi, nggak galak, nggak ya segala satu. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita kan, karena kita harus sadar dan fokus saat ini sedang jadi apa gitu. Jadi jangan cepat emosi ya Mbak ya. Itu dia. Kadang-kadang sih perlu emosi juga. Maksudnya emosi itu perlu tegas juga karena posisi, apalagi di posisi saya wanita, di posisi ini juga perlu sekali tegas gitu ya. Ada nasabah yang untuk pembiayaan atau kredit kalau di konvensional kan suka bayarnya, dia bisa bayar tapi dia
tahan-tahan ya, itu perlu juga gitu kan. Ada tempatnya lah intinya. Fleksibel gitu ya. Iya, benar. Jangan ini ya, jadi kalau misalnya ada nasabah yang komplain, jangan cepat-cepat diomelin ya. Iya, itu dia. Kalau komplain, orang kan komplain itu pasti ada alasan. Nggak mungkin kalau dia komplain sesuatu tapi nggak ada alasan, kan nggak mungkin. Jadi kita harus tahu dulu sumber alasannya apa dan dijawabnya dengan nice. Kadang-kadang coba aja dikembalikan ke diri kita. Kita komplain sesuatu, misalnya kita beli barang dan barangnya rusak atau jelek, tapi kita ngadepin orang yang kita komplain itu udah galak duluan gitu. Apa sih ibu ini gitu. Nah, akan lebih emosi. Jadi kalau saya itu ya udah disenyumin aja gitu, ditanya dulu masalahnya apa. Nggak ada kan di hidup ini yang nggak ada solusinya kalau kita mau cari jalan keluarnya. Gitu. Yang penting baik dulu mukanya. Gitu. Oke, ya, coba Mbak Putri mungkin bisa berikan tips gitu bagi perempuan-perempuan di luar sana, bagaimana sih merintis karir di perbankan ini supaya sukses gitu. Oh, tipsnya ya. Tipsnya itu yang pasti untuk semua wanita yang ada, termasuk saya yang selalu mengingatkan diri saya itu, nggak boleh tanggung dalam melakukan apapun. Tanggung itu artinya maksimal gitu ya, maksimal saat lagi jadi, misalnya saya jadi bankers gitu, saya sebagai orang bank, saya maksimal sebagai orang bank. Saat saya sebagai istri, saya berusaha maksimal sebagai istri gitu, dan tahu posisi harus apa. Saat jadi ibu juga begitu. Dan yang namanya perempuan itu intinya harus punya value. Value bukan buat orang lain, tapi setidaknya value buat dirinya sendiri. Itu aja sih, tetap semangat buat semua perempuan, karena kita bahagia itu karena diri kita sendiri dan kita bisa menciptakan value kita sendiri. Itu Mbak Tina. Sepakat, itu bahagia ditentukan oleh diri kita sendiri ya. Nah, itu tadi bincang-bincang kita Tribuners dengan Mbak Putri, Brand Manager PT Bank Mega Syariah. Semoga Tribuners di rumah bisa mengambil manfaat dari bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak Mbak Putri atas waktunya. Dan rasa udah mohon maaf ya batin kalau ada kata-kata yang salah semuanya. Oh iya, sama. Nah, kita akan jumpa kembali pada program yang sama pekan depan. Terima kasih Tribuners atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk Mbak Putri atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Iya.